Shalom, puji nama Tuhan. Biar kita boleh bersama-sama beribadah kembali dalam ibadah online minggu ini. Kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan, berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Biar hari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sebab kasih-Mu tak terbatas ya Tuhan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, kasih-Mu tetap buat kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Sungguh ku bersyukur. kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus. Bapa, ku bersyukur Tuhan Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. ini syukur kami ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur.
Bapa, kami bersyukur kembali Tuhan kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berkata-kata kepada setiap kami, buat kami mengerti kehendak-Mu dan mampukan kami untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yesaya 56 ayat yang ke-7 dengan tema rumahku akan disebut rumah doa. Yesaya 56 ayat yang ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban kesembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, inilah kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau rumahnya menjadi rumah doa, disebut rumah doa. Mereka akan kubawa ke gunungku. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang menggabungkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengasihi nama Tuhan, orang-orang yang mau menjadi hamba-hamba Tuhan, yang mau beribadah kepada Tuhan. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Nah, gunung Tuhan itu adalah Bukit Sion, saudaraku, di mana bait Allah ada. Dan Tuhan bilang, aku akan bawa mereka ke gunungku yang kudus, dan aku akan memberi kesukaan pada mereka. Ini janji Tuhan. Bila hidupmu saat ini banyak duka cita, Tuhan janji, kalau engkau mau berdoa, aku memberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban yang dipersembahkan di mezbahku. Dan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan rumahku akan disebut rumah doa. Maksudnya, ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah, maksud dari ibadah adalah membawa menuntun semua orang yang menyembah kepada Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Lewat doa, lewat pujian, penyembahan, bersekutu dengan Allah. Gereja yang tidak bersemangat untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa, sesungguhnya kehilangan makna dan tujuan ibadah itu sendiri. Tuhan Yesus mengutip Yesaya 56 ini, saudaraku, di dalam Injil. Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Ketika itu, bait Allah, di halaman bait Allah banyak pedagang-pedagang yang menjual lembu, sapi, kambing, domba, merpati sebagai hewan korban. Dan para imam kepala mengizinkan halaman bait Allah itu dijadikan pasar jual beli. Di situ ada meja-meja penukar uang dan orang-orang yang berziarah, mereka membawa korban hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, dan para imam harus memeriksa dulu apakah hewan itu baik atau tidak. Ada inspeksinya, itu ada biaya semua. Kalau diinspeksi hewannya itu ada cacatnya, maka peziarah itu harus membeli hewan yang disediakan di bait Allah. Dan itu perlu uang semuanya. Dan Tuhan Yesus masuk ke bait Allah dan melihat apa yang terjadi. Hiruk pikuk di situ, suara tawar menawar, suara hewan-hewan yang lembu sedang melenguh, kambing mengembik, ada koin-koin, bunyi hiruk pikuk sekali. Dan Tuhan Yesus akhirnya marah dan Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyamun. Kamu menjadikan tempat ibadah untuk komersial. Kamu jual beli di situ. Nah, saudaraku, ini isi hati Tuhan. Bahwa tempat ibadah itu memang maksud tujuannya adalah supaya menjadi rumah doa. Untuk menuntun orang untuk dekat kepada Allah. Untuk bersekutu dengan Allah. Untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bukan untuk hal-hal yang lain. Tuhan berkata, rumahku. Rumah artinya tempat berdiam. Jadi Tuhan tinggal diam di rumahnya. Rumahku, kata ku ini berarti milik kepunyaan Tuhan. Sesungguhnya semua orang-orang yang ada di rumah Tuhan, manusia-manusia itu hanya pelayan-pelayan Tuhan. Pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Seharusnya kita memperhatikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan maunya seperti apa di rumah Tuhan itu. Dan kerinduan hati Tuhan yang paling utama yang kita baca dalam
Yesaya 56 ayat 7 ini, Tuhan mau rumahku akan disebut rumah doa, saudaraku. Nah, hari ini kita akan belajar paling tidak ada 3 kebenaran masa kini tentang rumah doa. Yang pertama, gereja adalah rumah Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah, rumah Allah itu ialah kamu, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Bait Allah, rumah Allah adalah gereja. Gereja adalah rumah Allah. Yang kedua, saudaraku, bicara soal rumah doa ini, gereja harus datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan di mezbah Tuhan. Tuhan berkata, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sesudah kematian Kristus, saudaraku, Yesus 1 kali mati untuk kita semua. Kita tidak usah lagi mempersembahkan korban-korban binatang di mezbah Tuhan. Yang saudara saya persembahkan adalah persembahan rohani, korban rohani. Sesungguhnya dalam perjanjian lama pun Tuhan sudah memberikan kehendaknya. Contohnya dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak dan domba-domba jantan. Jadi Tuhan sudah menegaskan bahwa lebih dari sekedar persembahan korban binatang, Tuhan mau kita datang kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Kita baca lagi lah Mazmur 51 ayat 16 sampai 17. Ini doa Daud. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Jiwa yang hancur, hati yang patah remuk, broken spirit, hati yang bertobat, menyesal karena dosa, tidak mau berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan cari dari setiap orang yang datang kepada Dia. Jadi Tuhan lihat sifat batin kita, saudaraku. Kemudian dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, Tuhan berfirman, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan mau kita, umat Tuhan, datang kepada Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan hati yang mau mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Markus 12 ayat 33. Memang mengasihi Dia, Tuhan, dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jadi saudaraku, gereja kalau mau datang sama Tuhan, itu harus membawa persembahan rohani yang berkenan kepada Allah di atas mezbah Tuhan. Yang kita persembahkan adalah hidup kita, saudaraku. Telinga yang mau mendengar suara Tuhan, hati yang mau tunduk kepada Allah. Ketika firman Tuhan berfirman, jangan keraskan hati kita. Kita terima firman Tuhan dengan lemah lembut dan kita bertobat dengan penuh penyesalan. Kita tinggalkan dosa kita. Kita kembali kepada Allah untuk mengasihi Tuhan Allah. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, saudaraku, bicara soal rumah doa. Tuhan mau gerejanya menjadi rumah doa. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, Rasul Yohanes mendapat penglihatan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Penuh dengan kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Ada satu kecapi dan ada satu cawan emas. Kecapi bicara soal nyanyian pujian, pujian penyembahan yang kita gereja Tuhan lakukan, naikkan kepada Allah kita. Dan satu cawan emas bicara soal doa orang-orang kudus, doa yang dinaik-naikkan kepada Allah. Saudaraku, setiap kali kita berdoa, sesungguhnya doa kita naik di hadapan Allah, saudaraku. Tuhan simpan di cawan emas itu.
Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu kepada Allah. Jadi ada doa yang kita naikkan kepada Allah dan itu nanti dipersembahkan kepada Allah, saudaraku. Doa saudara saya. Mari kita persembahkan pada Tuhan. Di perjanjian lama, orang harus mempersembahkan korban paling tidak petang dan pagi. Ada korban pagi, korban petang. Karena saudara-saudara, mari kita persembahkan doa-doa kita. Menghadap kepada Allah, sembahyang. Bangun pagi kita menghadap Tuhan. Kita naikkan doa kita. Sebelum tidur, naikkan doa kita. Dalam Mazmur 141, ayat yang kedua, pemazmur mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi kita ketika doa, ketika tangan kita terangkat, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan korban rohani kepada Allah. Dan Rasul Paulus berkata di dalam 1 Timotius 2 ayat 8, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Jadi kalau kita doa, saudaraku, firman Tuhan mengajarkan, angkat tangan, menadahkan tangan. Kita menadahkan tangan kepada Allah. Jadilah rumah doa, saudaraku. Angkat tanganmu dan pujilah Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu kepada Allah di sorga. Berdoa buat pasangan hidupmu, berdoa buat anak-anakmu, berdoa buat keluargamu. Barang siapa mencari, ia akan mendapatkan. Barang siapa meminta, ia akan menerima. Barang siapa mengetuk, baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan mengajarkan, engkau tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena itu saudaraku, mari datang kepada Allah. Berdoa, saudaraku. Biasakan diri menghadap kepada Allah. Seperti Daniel 3 kali sehari. Daud ada 7 kali sehari. Paling tidak umat Kristen, umat yang percaya kepada Allah, datanglah kepada Allah. Ketika engkau bangun pagi menghadap Tuhan Allah, naikkan doamu. Angkat tangan, puji Tuhanmu. Sebelum tidur, engkau menghadap kepada Tuhan Allah lagi. Berdoa, angkat tanganmu, memuji Tuhan. Berdoalah dengan menadahkan tangan ke arah tempat yang maha kudus. Saudara bisa berdoa doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Gereja adalah rumah doa. Tuhan mau kita semua mengikuti isi hati Tuhan. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari kita jadi orang yang suka berdoa, menghadap pada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa seperti yang doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami datang Tuhan hari ini, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan. Kami mau bertobat dari setiap perbuatan-perbuatan kami tidak berkenan kepadamu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami angkat tangan kami ke sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau berikan pada setiap kami hati yang haus untuk berdoa. Lapar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Supaya setiap kami boleh jadi rumah doa. Jadikan setiap kami rumah doa. Karena Engkau sendiri Tuhan yang menampung doa-doa kami. Engkau Allah yang memperhatikan dan menjawab doa kami semua Tuhan. Kami berdoa buat gereja Bethel Indonesia. Juga khususnya buat gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak bersama cabang Ranting. Jadikan kami rumah doa-Mu ya Tuhan.
sebab Engkau rindu. Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Mari Tuhan, Roh-Mu sendiri Tuhan yang menggerakkan hati setiap kami untuk berdoa, datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia, Tuhan berkati Indonesia. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga kota Bogor, kota di mana kami boleh tinggal, ada damai sejahtera Allah. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu, angkat kedua belah tanganmu, harapan yang terbaik dari Tuhanmu. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.